Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali bersama saudara-saudari dalam program pelayanan podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Saudara Puji. Halo Saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin. Amin, terima kasih saudara-saudari. Puji Tuhan masih ada kesempatan untuk bisa bersekutu. Semoga setiap renungan yang dibicarakan oleh saudara-saudara yang lain juga bisa menguatkan, membantu setiap saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Baik, Saudara Puji nanti akan bersekutu lebih lanjut mengenai topik hari ini. Sekaligus saya bacakan bahwa topik kita hari ini adalah judulnya Mengapa Engkau Bimbang. Ya, judul persekutuan kita hari ini adalah Mengapa Engkau Bimbang. Untuk porsi pembacaannya sendiri, saudara-saudari bisa membaca dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai 36. Kemudian kita akan langsung saja. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita. Lalu kemudian waktu selanjutnya Saudara Puji akan memakainya untuk bisa bersekutu, membawa kita melihat mengenai topik persekutuan kita hari ini. Saya bacakan Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Sana dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Puji untuk bisa memulai persekutuan. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Stephen. Saudara-saudari, saya ingin sedikit kita membahas satu perikop ini secara lengkap saudara-saudari . Saya memulai dari ayat yang ke-22 sampai kita di ayat yang ke-33 Amin. Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid ke perahu dan mendahuluinya pergi ke seberang. Amin. Lalu di perikop yang selanjutnya kalau kita lompat ke ayat 34, di sana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang ada di Genesaret. Jadi mereka ini memiliki tujuan adalah untuk menyembuhkan orang di Genesaret. Tetapi mereka harus melalui danau danau Genesaret Mereka melalui danau ini dan mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak secara fisik mereka tidak ada penyertaan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudari, amin, kalau kita memperhatikan dengan teliti, kita bisa mengatakan bahwa mereka ini memiliki firman Tuhan. Mereka memiliki perintah Tuhan dan janji Tuhan. Di ayat 22 sudah dikatakan bahwa Yesus memerintahkan mereka naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Saudara-saudari, kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin Setiap firman yang Allah katakan, yang Tuhan Yesus katakan itu ya dan amin. Di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Kalau saudara-saudari, kalau murid-murid ini percaya kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus yaitu mendahuluinya dan dikatakan juga ke seberang pasti mereka ini akan sampai ke seberang.
Haleluya. Jadi walaupun tidak ada penyertaan Tuhan secara fisik, tetapi ada janji di dalam firman-Nya. Amin. Nah, kita tadi sudah mengatakan bahwa tujuan dari mereka menyeberang ini adalah ke satu tempat yang dinamakan Genesaret. Genesaret ini adalah untuk menyembuhkan. Saudara, di dalam Alkitab penyakit itu bisa karena beberapa hal ya. Bisa beberapa hal, yaitu yang pertama karena melanggar hukum alam ya. Artinya kita sudah tahu bahwa air itu kotor ya, bahwa makanan itu sudah rusak, lalu kita tetap makan, yaitu kita melanggar hukum alam, yaitu pasti kita akan kemungkinan besar ya akan sakit ya. Lalu yang kedua adalah karena dosa. Yang ketiga adalah karena pencobaan oleh iblis dengan seizin Tuhan. Nah, saudara-saudari, Tuhan ingin menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Artinya apa? Tuhan ingin mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Nah, ketika orang itu dosanya diampuni, artinya apa? Amin. Orang ini lepas ya dari apa? Dari ikatan dosa, dari belenggu iblis. Kemudian kalau orang itu diselamatkan dari pencobaan iblis ya dengan sakit penyakit, artinya mereka apa? Dimenangkan dari pencobaan oleh iblis. Nah, karena itu di sepanjang perjalanan mereka menyeberang danau itu ya, iblis itu tidak tinggal diam ya. Di ayat yang ke-24 ya. Amin. Kita melihat ada satu situasi ya. Amin. Mulai dari ayat 23 dan 24 ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Satu, suasana di sana itu adalah malam hari ya. Nah, malam hari ini apa, saudara-saudari ya? Malam hari ini mengacu kepada malam yang paling gelap ya. Yang lebih larut ya. Karena apa, saudari, menjelang pagi ya. Jadi malam yang menjelang pagi itu adalah malam yang paling gelap. Ya, kalau malam misalkan pukul 8, pukul 9 masih banyak orang yang menyalakan lampu rumah ya. Nah, masih cukup terang. Nah, ini apalagi ini mereka di tengah danau ya. Lalu kemudian mereka di malam yang paling gelap ya, karena saat itu menjelang pagi. Oh, jadi benar-benar gelap sekali keadaannya. Yang kedua, mereka diombang-ambingkan dengan gelombang. Yang ketiga ada angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan ya dengan arah mereka pergi. Ya, jadi angin ini tidak mendukung. Angin ini justru mendorong mereka ke arah sebaliknya ya. Nah, itulah yang disebut angin sakal. Nah, saudari, keadaan mereka ya secara rohani itu sama dengan keadaan kita hari ini. Saudari, Tuhan ada keperluan ya. Tuhan ada keperluan. Iblis harus dikalahkan ya. Setan-setan harus diusir. Orang-orang yang di dalam belenggu, di dalam kuasa iblis harus dilepaskan. Orang-orang yang sakit ya, bermacam-macam ya, sakit secara rohani harus disembuhkan. Tapi saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Zaman saat ini juga sama. Zaman saat ini adalah zaman yang paling gelap. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu datangnya ya, seolah-olah dia itu seperti apa? Matahari yang terbit, yang memulai satu zaman yang baru. Nah, saudara-saudari, tetapi di sini kita melihat bahwa kegelapan itu menyelimuti. Zaman sekarang ini adalah zaman yang benar-benar gelap, saudara. Ya, orang bisa berbuat dosa semau mereka. Akses terhadap dosa itu sangat terbuka lebar. Ya, pembicaraan
terhadap dosa itu sangat sangat leluasa ya. Orang tidak malu lagi membicarakan hal-hal yang tabu, hal-hal yang cemar ya. Oh, zaman ini sungguh adalah zaman yang gelap. Banyak orang yang tidak mengakui ya adanya Allah. Banyak orang yang menolak Allah. Saudara-saudari, amin. Sejak itu iblis itu juga mengacaukan perjalanan kehidupan kita untuk menggenapkan tujuan Allah dengan apa? Dengan di bawah dia memberikan gelombang. Ya, laut itu melambangkan tempat roh-roh najis itu tinggal. Ya, sedangkan udara itu melambangkan tempat iblis itu berkuasa. Ya, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ya. Dia itu adalah penguasa kerajaan angkasa, penguasa udara. Nah, saudara-saudari, iblis tidak akan tinggal diam ya ketika kita berjalan untuk kehendak Allah. Iblis akan mengacaukan kita sampai seolah-olah kita ini merasa kita ini akan binasa. Ya, karena itu ya murid-murid itu mulai khawatir ya. Mulai khawatir. Kemudian amin, Tuhan Yesus datang. Haleluya ya. Jadi di tengah-tengah keadaan kita yang begitu gelap ya, banyak pencobaan dari iblis yang ingin membinasakan, yang menentang kita, menentang pelayanan, yang menentang kehendak Tuhan. Ada Tuhan datang. Amin. Lalu saudara-saudari, amin. Di sini ada satu orang yang terkasih ya, yang kita mengatakan di sini adalah Petrus. Petrus ini mengatakan bahwa dia mau ya seperti Tuhan yang berjalan di atas air ya. Amin. Nah, kita melihat Tuhan ini bisa mengalahkan ya situasi zaman ini. Saudara-saudari, kalau kita melihat Tuhan ya, Tuhan itu benar-benar menang atas segala keadaan ya. Tuhan juga pernah menjadi manusia, dia juga pernah dicobai oleh iblis, dia juga terus diancam ingin dibinasakan ya. Dia juga melalui segala macam ya hal-hal yang buruk ya pernah dialami, tetapi Tuhan menang dari pencobaan iblis. Tuhan bisa menyatakan bahwa gelombang dan angin sakal itu tidak mempengaruhinya. Amin. Nah, Petrus kembali lagi ya kan, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu benar-benar Engkau ya, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Haleluya ya. Ini adalah satu perkataan yang sangat berani ya. Dia tidak mengajak Tuhan datang bergabung di perahunya, malah dia ingin seperti Tuhan berjalan di atas air. Amin. Haleluya. Dan Tuhan menyatakan, Tuhan berfirman ya, Tuhan berkata, datanglah. Amin. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Haleluya. Perkataan Tuhan ini saudara-saudari sungguh ada kuasa. Di dalam perkataan Tuhan kita harus percaya sungguh ada kuasa. Firman-Nya adalah ya dan amin. Ketika Tuhan mengatakan datanglah, Petrus pun turun dan berjalan juga di atas air. Tetapi, nah ada kata tetapinya ini menunjukkan kontras ya. Ketika dirasanya tiupan angin, lalu Petrus ini mulai tenggelam ya. Dan dia berteriak. Saudara-saudari, amin. Seolah-olah di sini ada dua perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan antara iman kita terhadap perkataan Tuhan. Lalu yang kedua adalah keraguan-raguan atau kebimbangan kita. Ketidakpercayaan kita. Saudara-saudari, amin. Kadang-kadang kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Tetapi saudara-saudari, amin. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah cukup ya. Amin. Mewakili dirinya. Firman Tuhan ini sudah sangat berkuasa. Kalau murid-murid ya percaya bahwa mereka sudah diperintahkan sampai ke seberang
mereka pasti akan keseberang. Kalau Petrus percaya bahwa dia bisa datang dan mendapatkan Tuhan Yesus, dia pasti bisa datang dan mendapatkan Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Saudara-saudari, kita perlu mendengar firman Tuhan dan percaya ya, tanpa keraguan-raguan sedikit. Amin. Di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan iman itu ya berasal atau bersumber dari pendengaran akan firman Kristus. Oh, kita perlu lebih banyak firman Kristus diperdengarkan di atas kita. Kita perlu percaya mutlak akan setiap perkataan firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan ini akan menyatakan kuasanya di atas kita. Tetapi saudara, memang Petrus ini adalah manusia yang sama lemahnya juga dengan kita ya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan. Tapi puji Tuhan ketika Petrus tenggelam ya, dia tidak sombong, dia tidak berspekulasi sendiri, dia tidak menebak-nebak, dia tidak mencari caranya sendiri, dia langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Haleluya saudari. Kalau amin di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita ada keraguan-raguan ya, mohon saudara-saudari segera mengingat perkataan Petrus ini. Kalau kita meragukan firman Tuhan ya, Tuhan, kita langsung bisa mengatakan tolonglah aku. Amin saudari. Maka Tuhan juga tidak langsung memarahi ya, baru dimarah-marahi dulu baru ditolong. Tidak, Tuhan sangat baik. Tuhan menolong Petrus ya, mengulurkan tangannya, baru dia menegur ya. Petrus sebagai orang yang kurang percaya dan bimbang. Saudara-saudari, kita belajar beberapa hal ya. Amin. Yang pertama, kita mau berjalan bagi kehendak Tuhan. Tetapi iblis akan mencobai ya. Iblis akan melawan, iblis akan menghalangi kita, saudara-saudari. Lalu yang kedua, saudara-saudari, kita perlu percaya akan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang seolah-olah penyertaan Tuhan itu tidak ada ya atau tidak kita rasakan. Tetapi janji-janji firman Tuhan itu sudah sangat berkuasa. Ya, sudah sangat memiliki kepastian ya. Kita boleh percaya pada setiap firman Tuhan. Amin. Dan itu adalah sumber iman kita. Sumber iman kita bukanlah melihat situasi, bukanlah perasaan. Sumber iman kita adalah perkataan Tuhan ya. Dan kalaupun kita gagal, kita harus segera ya mengatakan atau segera berteriak ya, Tuhan tolonglah aku. Amin. Maka Tuhan akan segera menolong kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk persekutuannya Saudara Puji. Dari apa yang sudah disampaikan dari Matius 14, ya kiranya kita menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan ya. Sama seperti Petrus, dia boleh percaya kepada firman Tuhan. Namun jika kemudian ternyata kita gagal ya, maka kita juga boleh berseru kepada Tuhan ya. Kita boleh berpaling dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kiranya ini juga boleh menjadi pengalaman yang real, boleh menjadi pengalaman rohani kita dalam penempuhan hidup Kristiani kita. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta Saudara Puji boleh menutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, walaupun Tuhan secara jasmani, Tuhan Dikau tidak lagi, Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Tuhan, tetapi kami Tuhan memiliki penyertaan Roh-Mu. Tuhan, kami juga memiliki firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan sebagai pegangan di dalam hidup kami. Tuhan, setiap janji, setiap perkataan, setiap perintah di dalam firman-Mu, oh adalah ya dan amin. Amin. Semuanya pasti tergenap. Tuhan, firman-Mu adalah sumber dari iman kami Tuhan. Amin. Karena itu berkati kami semua yang mendengar hari ini, kami tidak boleh kekurangan firman-Mu. Amin. Oh Tuhan, ketika kami kekurangan firman-Mu, Tuhan, kami akan mudah sekali Tuhan digagalkan oleh iblis yang mencobai.
Iblis yang membuat kami selalu bimbang, selalu ragu, selalu tidak percaya. Oh Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Amin. Makin hari kami makin mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu. Makin hari Tuhan, iman kami makin diteguhkan. Amin. Oh, kami pun makin berjalan, oh Tuhan, untuk menggenapkan rencana Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuan hari ini. Kiranya juga firman Tuhan menguatkan kita semua, mendorong kita untuk terus maju. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara-saudari. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.